Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Untuk reading kali ini kita akan bahas tentang orang yang apa ya, yang ada di hidupmu atau pernah ada atau mungkin akan ada ya. Jadi kamu bisa melihat nih kalau misalnya ini hubungan sudah tempatnya di belakang, kamu bisa melihat perspektif lain tentang hubungan ini. Kalau misalnya ini orang akan datang atau masih ada di hidup kamu, kamu jadi tahu nih gimana menavigasi hubungan seperti ini ke depannya seperti apa ya. Yang pertama aku dapat adalah gini, kayak ada skenarionya kayak ada dua orang gitu dengan kayak apa ya, prinsip hidup perbedaan yang sangat signifikan, karakter yang sangat signifikan, terus juga apa yang dimau dalam hidup juga berbeda signifikan gitu. Reading terakhir kalau nggak salah Scorpio, aku bilang itu sama mereka ya. Kenapa aku bisa bilang tentang Scorpio? Karena di sini energi airnya sangat kuat, terutama Cancer. Selain Cancer, energi air juga ada Pisces dan Scorpio ya, tapi nggak harus itu sih. Oke, yang berikutnya jadi ada dua dua karakter atau dua prinsip atau kayak mau hal yang berbeda jadi signifikan dalam variabel hubungan ini. Antara gini, dua perbedaan itu bisa ketemu di tengahnya atau ya udah itu sangat signifikan jadi menempuh jalan masing-masing. Skenario berikutnya gini, orang ini kamu pernah terhubung sebelumnya, mungkin terjadi sesuatu hal, mungkin perbedaan prinsip yang pada awalnya itu kayak entahlah sama-sama keras kepala, entahlah kayak masih sama-sama muda, egonya sama-sama tinggi, pernah ketemu terus terpisah, di kemudian hari kalian punya kesempatan untuk ketemu lagi gitu ya. Karena walaupun ini nggak masalah ya laki-laki atau perempuan, walaupun sempat terpisah, energi kalian di sini kontrak jiwa kalian direpresentasikan King of One sama King of Cups gitu. Jadi energi orang yang sudah sama-sama melewati banyak hal, membangun banyak hal, karakternya udah jadi gitu dan udah banyak belajar ya. Lalu yang berikutnya, dua hal yang berbeda itu juga bisa gini, orientasinya antara emosi, spiritual, sama satu lagi nih orangnya, uh, kayak bukan berarti nggak spiritual atau ateis atau gimana ya, tapi lebih kepada orientasinya itu pada hal-hal yang sifatnya um, day to day kita gitu, hal-hal praktikal, hal-hal yang ada di depan mata. Bisa jadi sesuatu yang berhubungan dengan spiritual atau keagamaan itu cuman kayak dikit banget gitu porsinya atau nggak ada sama sekali di hidupnya si orang ini. Jadi gitu, dan bisa jadi juga ekstrim untuk orang yang satunya lagi dia tuh sangat spiritual, sangat mendalami hal-hal psikologi, filosofi, mengenali dirinya, atau gini, ekstrim satunya adalah dia sangat religius, sangat spiritual, tapi dia melupakan aspek bahwa sisi sisi manusiawinya itu masih ada gitu. Kita masih perlu melakukan hal-hal yang selayaknya manusia lakukan pada umum gitu, kayak misalnya punya pekerjaan, misalnya terhubung dengan manusia lain kayak punya interaksi manusia pada umumnya seperti itu ya. Dan ini kontrak jiwanya sangat kuat sih menurut aku karena di situ ada Hierophant dan ada Four of Wands. Jadi walaupun um, sempat ada momen untuk terpisah, kalian itu punya kemungkinan untuk ketemu kembali dan Four of Wands itu angka 11-11. Untuk kalian yang tahu arti 11-11 pasti kalian mengerti gitu. Lalu untuk yang nggak tahu 11-11 itu signifikansinya apa ya silahkan Google sendiri. Ya, Hierophant itu ada di advice kamu. Hierophant itu kan pertama berbicara tentang spiritualitas, keagamaan, kontrak juga, pernikahan juga bisa. Sesuatu yang udah berjalan turun-temurun gitu. Bisa jadi ya, hubungan ini, keberadaan salah satu orang dalam hubungan ini menginspirasi orang yang satunya. Jadi kayak semacam momen trigger gitu atau menginspirasi untuk dia masuk ke dalam perjalanan spiritual, ya masuk untuk mendalami keagamaan lebih lanjut lagi. Mungkin pas masih bersama orang ini atau setelah keluar dari hubungan ini ya. Karena energi oracle kamu adalah six chakra gitu. Aku selalu bilang cakra ke-6 dan cakra ke-7 itu cakra paling spiritual. Yang kedua itu cakra yang menghubungkan kita untuk berkomunikasi dengan cara yang tidak bisa dipersepsi sama lima panca indera kita gitu. Jadi kayak levelnya tuh frekuensi vibrasi dan butuh tingkat perseptif yang sangat perseptif juga sensitif gitu dengan cara semesta, dengan cara kita menangkap sinyal-sinyal yang tidak bisa ditangkap gitu dengan lima panca indera kita ya. Seperti itu. Selain juga ini sangat signifikan untuk perjalanan spiritual. Lalu kita akan bahas dengan sisi orang A dan orang B. Si orang A ini dia itu antara dia sudah belajar atau dia perlu belajar tentang yang namanya fleksibilitas, tentang namanya pengorbanan, tentang apa ya kompromi dalam sebuah hubungan gitu ya. Dan dengan Hangman entah si keberadaan orang dia yang akan menginspirasi dia atau dia sudah melewati banyak hal gitu yang sudah membuka pikirannya dia tentang keseimbangan hidup mungkin, gimana punya hubungan yang sehat, gimana punya hubungan yang ideal menurut dia. Ya, kayak sudah ada momen pencerahan di kepalanya dia atau keberadaan orang B ini yang menjadi katalis untuk itu. Apa yang membuat dia tertarik kepada si orang B? E9
Nine of Wands yang tadi aku bilang di awal, skenarionya mungkin pernah terhubung sebelumnya tapi terpisah, atau gini, si orang B ini walaupun dia terlihat apa ya, hidupnya tuh well put together gitu ya, kayak hidupnya tuh punya kualitas tertentu, kayak dia ambisius, kayak dia moving forward sama hidupnya, dia punya tuh sesuatu yang terlihat apa ya, terlihat stabil, terlihat orang-orang tuh kayak, gue punya kayak mau punya hidup seperti orang B gitu, kerjaannya oke, dia punya target-target hidup tercapai semua, kayak hal-hal dia punya tuh punya kualitas yang bikin si orang A ini tertarik gitu. Tapi di satu sisi si orang A tahu bahwa si orang B ini pernah terluka segitunya, dan si orang A bilang, gue bisa loh jadi sosok yang berbeda gitu. Gue nggak akan ngelukain lo kayak misalnya siapa mantan kamu itu ya. Kayak si orang A ini bisa melihat bahwa si orang B ini punya luka atau kekecewaan atau sesuatu yang dia tuh mungkin di kebanyakan orang itu mereka cuma melihat kualitas kualitas bagusnya si orang B, tapi orang tuh kebanyakan nggak tahu bahwa si orang B ini juga punya sisi rapuhnya gitu. Dan si orang A ini bisa lihat itu ya. Yang tadi mungkin karena itu tadi ada faktor energi air ya, air yang sangat kuat dalam reading ini. Jadi ada sensitivitas, ada rasa empati juga gitu. Terus si orang B ini yang tadi aku bilang dia tuh direpresentasikan sama Chariot gitu. Entah dia sudah bisa mengorganisir hidupnya sedemikian baiknya, atau si orang A yang akan menginspirasi dia untuk menjadi sosok itu ya, versi terbaik dirinya gitu. Karena Chariot ini kan energi moving forward gitu, energi orang ambisius, energi orang yang tahu mau bergerak kemana ya. Lalu apa yang membuat si orang B ini tertarik sama orang A? Six of Wands gitu. Sama gitu, kayak dua orang ini sama-sama orang yang punya kualitas di luar, kayak orang-orang tuh respect, kayak orang-orang tuh bisa lihat kualitas misalnya tentang pekerjaan, tentang karya, tentang kebaikan, tentang penampilan fisiknya yang menarik. Jadi tuh kayak ada sesuatu yang bersinar tentang kedua orang ini, dan kedua orang ini tuh sama-sama dua orang yang bersinar ya. Makanya tadi aku bilang di awal tuh kayak ada dua orang yang karakternya udah kuat, udah jadi dalam dalam kehidupan gitu, dia udah banyak membangun atau udah melewati banyak hal di titik udah banyak berproses dengan kedewasaan, banyak berproses dengan karir, dengan emosi, dengan spiritualitas. Jadi keberadaan si orang A dan orang B ini masing-masing itu antara semakin lebih jauh lagi dengan proses evolusi jiwa mereka, atau mengamplifikasi apa yang sudah mereka lewatin, atau um, pertemuan ini yang akan menjadi trigger untuk orang A dan orang B sama-sama ya menjadi versi terbaik diri mereka gitu. Karena divine ini energinya kuat banget ya, apalagi ada Four of Wands ini seperti energi divine counterpart gitu. Salah satu hubungan yang sangat signifikan membuat perubahan di hidup kamu gitu. Apalagi untuk tema spiritualitas. Dan untuk kamu yang udah pernah terpisah itu rasanya sulit banget sih itu ya. Rasanya sulit banget, di situ ada Nine of Swords gitu. Karena walaupun dua perbedaan yang signifikan itu berpengaruh kepada momen terpisah, itu bukan berarti ya dua orang ini baik-baik aja gitu. Dan tadi juga tentang spiritualitas menginspirasi atau men-trigger untuk lebih jauh dalam perjalanan spiritual. Ketika kita masuk dalam perjalanan kayak spiritual awakening, ada yang nama ego death gitu. Kayak ada part diri kita yang kita kayak mati gitu. Dunia kita bergoncang dan kita masuk ke dalam satu chapter baru di mana kita menanggalkan semua hal yang kita bawa dari hidup kita selama ini, kayak semua label yang kita tempatkan pada diri kita. Nah, di situ yang namanya ego death gitu ya. Karena sejujurnya aku melihat ini potensi power couple sih. Entah kalian bisa ketemu lagi sama orang ini, untuk yang pernah ketemu ya. Kamu pasti tahu gitu. Kalau nengok ke belakang semacam gue tahu waktu itu salah gue di mana, gue tahu waktu itu partnya dia di mana gitu. Dan sekarang gue bisa melihat lebih baik gitu ya. Kalau bisa memutar balik waktu, gue udah tahu nih gimana gue bisa membuat keadaan lebih baik. Nah, itu pembelajaran kamu di situ. Ketemu lagi nanti atau enggak, yang penting kamu sudah apa ya, sudah banyak belajar dari hubungan kamu dengan orang ini ya. Oke, aku rasa segini aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan bisa memberi perspektif baru ya tentang dinamika hubungan ini. Bye.